Tapi yang paling susah adalah ketika berkomunikasi atau menghadapi orang. Itu tuh adalah hal yang paling susah, susah banget. Nah, apa ya, implementasi apa yang saya dapatkan di kampus ke dunia kerja dan Latih public perubahan. speaking. Iya, betul, public speaking-nya terlatih seperti itu. Halo Lakers, selamat datang di episode spesial Podliker Cast hari ini. Perkenalkan, saya Friska Tiar Sri Mulyani Simbolon, Asisten Laboratorium Optimasi dan Pemudahan Logistik tahun Angkatan 2023 yang akan menjadi Master of Ceremony Podliker Cast pada hari ini. Nah, tahu nggak sih, kadang-kadang kita sebagai mahasiswa tuh suka bingung ya, nanti pengalaman kampus saya ini akan berguna nggak sih untuk karir nanti? Atau gimana caranya supaya nggak jadi pengangguran setelah lulus? Nah, hari ini kita punya tema yang sangat menarik nih, dan pastinya relevan banget untuk teman-teman yang lagi kuliah atau bahkan udah mau lulus. Judulnya, How LOPL Alumni Turn Campus Experience into Career Success. Dan untuk membahas tema kali ini, kita kedatangan narasumber yang keren banget. Beliau adalah alumni asisten laboratorium yang sudah mempunyai pengalaman luar biasa di dunia profesional. Baik, sekarang mari kita sambut narasumber kita hari ini, Kang Reski Rafli Fardian, alumni Asisten Laboratorium Optimasi dan Pemudahan Logistik tahun angkatan 2018. Kang Reski, selamat datang di Podliker Cast. Gimana kabarnya nih hari ini, Kang? Ya, halo teman-teman semuanya, LP Likers ya. Alhamdulillah sih, buat saat ini kabarnya cukup baik, cukup luar biasa ya. Eh, Saat ini sih luar biasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai deep dive, Kang, ke topik utama, boleh dong Kang Reski perkenalan diri dulu ke Lopi Likers kita, serta ceritain sedikit background akademik dan karir yang sudah Akang jalani sampai sekarang. Oke, oke, LP Likers, perkenalkan, saya Reski Raffi Fardian. Saya alumni Sekolah Tinggi Manajemen Logistik yang mungkin sekarang udah jadi Universitas Logistik Bisnis Internasional ya, ULBI. Saya merupakan lulusan dari manajemen logistik angkatan 2018. Terus saya juga menjadi asisten laboratorium optimasi pemodelan logistik masuk di tahun sekitar 2020 dan selesai di tahun 2022. Em, so far selama di em, kampus itu cukup banyak ya pengalaman atau pembelajaran yang luar biasa sih dari dosen-dosennya, dari apa namanya dari pembelajarannya, karena itu cukup relate ya dengan dunia pekerjaan. Nah, em, jadi ya cukup relate sih buat dunia pekerjaan. Jadi teman-teman juga harus bisa menekuni ya pembelajarannya ya, terkait supply chain, terus juga logistik manajemen ya, dan transportation management dan semuanya lah about logistik ya. Eh, Terus juga terkait karir, ya saya juga pertama kali juga memang cukup kaget ya luar biasa sih karirnya buat menjalani pekerjaan gitu yang di pertama. Terus saya juga pernah menjalani pekerjaan di Jakarta untuk yang pertama tuh sebelum akhirnya pindah ke sebelum yang pertama itu di Jakarta Utara ya di daerah Pluit. Itu tuh di bidang apa namanya di bidang jasa juga ya. Nah, kemudian saya melanjutkan di sama juga di bidang jasa, di bidang logistik terkait marketplace itu di Jakarta Timur dan sekarang lagi melanjutkan proses manajemen trainee di Garuda Food Group ya, PT Garuda Food Group itu di PT Sinar Niaga Sejahtera. Ya mungkin itu sih selama pekerjaan yang saya jalani cukup relate sih dengan apa yang saya tekuni dan saya pelajari selama di kuliah atau di kampus. Wah, oke, keren banget nih, Kang. Dari CV yang saya baca, Kang Reski ini itu lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Logistik tahun 2022, Kang, lulusnya. Ya, betul. Nah, yang paling menarik pengalaman Kang Reski ini sebagai asisten laboratorium dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, sekarang Kang Reski ini sudah menjadi manajemen trainee di PT Sinar Niaga Sejahtera yang merupakan bagian dari Garuda Food Group. Ya, Oke, betul betul.
Sekarang kita masuk ke pembahasan utama nih, Kang. Sebelumnya, kita set expectation dulu. Hari ini saya dan Ya, Kang Reski akan ngobrol santai tentang tiga hal utama, yaitu transisi dari dunia kampus ke dunia kerja, strategi job hunting, dan yang paling menarik adalah bagaimana pengalaman menjadi asisten laboratorium bisa menjadi modal besar untuk karir di masa depan. Oke, Kang, let's start with the first topic. Kita tahu bahwa transisi dari kehidupan kampus ke dunia kerja itu nggak mudah. Banyak banget fresh graduate yang shock dengan realita di dunia kerja. Menurut pengalaman Kang Reski nih, apa sih tantangan terbesar yang dirasakan ketika Akang terjun pertama kali ke dunia kerja setelah lulus? oke. Eh, Lumayan cukup menantang ya, bahkan sampai sekarang juga lumayan bikin shock sih kalau bahas pekerjaan lah. Walaupun udah bisa dibilang udah apa ya, title fresh graduate-nya tuh udah expire lah buat saya kayak gitu, tapi ya masih tertantang lah buat pekerjaan dan masih harus menyesuaikan banyak. Nah, mungkin yang menjadi tantangan itu adalah pertanyaan terkait ini ya, challenge ya, tantangannya ya. Iya, untuk tantangannya mungkin ketika kita menghadapi, ya contohnya kita misalkan kita menghadapi seseorang atau pekerjaan yang cukup banyak gitu, dan deadline-nya itu cukup mepet kayak gitu. Nah, sebenarnya itu bisa di-manage sih sampai apa ya, saat kalian masih kuliah kayak gitu. Itu bisa kalian manage semuanya, kan ada tugas-tugas yang dilakukan, apa ya, ada deadline-nya kayak gitu. Nah, itu kan bisa kalian belajar di situ untuk manage-nya. Tapi yang paling susah adalah ketika berkomunikasi atau menghadapi orang. Itu tuh adalah hal yang paling susah, susah banget. Nah, em, apalagi ketika kalian menghadapi orang yang lebih tua kayak gitu, orang yang lebih punya pengalaman, tapi kalian itu kadang misalkan orang itu melihat kalian itu muda gitu, jadi kadang dianggap remeh kayak gitu. Jadi ya itu cukup challenging sih, cukup apa yang melatih mental kalian lah, cukup bikin tekanan kalian di bagian mental gitu. Ya mungkin proses kerja kalau kalian kompeten, kalau kalian cukup oke, ya apalagi untuk asisten ya, asisten itu kan ya apa ya, bisa dibilang standarnya cukup tinggi gitu untuk di kampus kan. Ya pasti nanti untuk segala prosesnya itu ya bisa lah dijalankan. Tapi yang terutama itu, yang paling utama itu adalah terkait komunikasi, menghadapi orang, dan semuanya sih terkait apa ya, kolaborasi, koordinasi semuanya itu yang paling susah. Nah, karakter setiap orang-orang itu berbeda gitu. Ya kadang mungkin dunia ini kan bukan milik kita ya, jadi apa yang kita mau itu nggak mungkin bisa terkabulkan kayak gitu. Jadi ya, ya itu sih mungkin kalau paling challenging kita terkait komunikasi, terkait koordinasi dan semuanya lah, menghadapi orang-orang itu paling susah. Apalagi ya saat ini kan aku lagi proses trainee yang apa ya, ibaratnya yang ditunjuk sebagai leader untuk kayak orang-orang yang semacam dia itu lulusan, ya mohon maaf, untuk lulusan SMA atau lulusan di bawahnya kayak gitu. Kan kita sangat sulit gitu menghadapi orang-orang tersebut, apalagi orang itu lebih tua dari kita, lebih senior daripada kita. Nah, menjadi challenge sih gimana kita bisa untuk mengontrol itu semua. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Terus tadi itu terkait berkomunikasi dan menghadapi berbagai jenis karakter orang. Terus gimana tips dan trik dari Kang Reski untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru? Oke, untuk lingkungan kerja ya pasti kita menyesuaikan, kita juga harus mengenal ya orang ini seperti apa. Tapi kan kita mengenal orang itu enggak sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, kayak misalkan, em, ya apa ya, let it flow aja ya. Berjalannya waktu, kalian ya akan mengenal orang tersebut seperti apa kayak gitu. Kalau saya, kalau selama saya yang jalani itu, ya saya ikuti alur dulu ya. Awalnya itu ikuti alur. Ini seperti apa sih orang ini seperti apa sih orang ini. Nah, kalau kita udah mengenal karakter orang itu, kita bisa menyesuaikan gitu ya. Contoh orang itu emosional gitu. Nah, kita bisa menyesuaikan bagaimana kita bisa apa ya, bisa menenangkan dia. Kita bisa menjadi es batu untuk hati mereka yang panas gitu. Nah, karena kan mereka ya, kalau kita gak bisa manage itu, ya ujung-ujungnya mereka emosi terus, pekerjaan jadinya gak berjalan sesuai yang kita inginkan kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalkan sebaliknya ya, sebaliknya itu ketika kita bertemu sama orang yang
ya dia itu dingin apa apa tuh enak lah untuk disuruh ya. Itu kita tinggal arahin aja, arahin sebisanya, arahin sesuai dengan kemampuannya ya. Tapi setiap orang kan ada plus minusnya ya. Terkadang orang yang emosional itu belum tentu negatif, tentu misalkan ada positifnya gitu. Dan orang yang benar-benar positif itu belum tentu positif terus gitu. Tentu kan pasti ada negatifnya. Nah, itu yang perlu kita tahu gitu. Apalagi semisalkan kalian nanti lulus dan jadi leader, ya kalian harus paham setiap karakter orang itu. Dan kalian juga harus bisa kontrol eh, diri kalian sendiri. Jangan sampai diri kalian juga ikut emosi atau gimana. Ya kalian bisa menyesuaikan lah sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan karakter orang-orangnya. Dan ya beberapa hal tersebut juga aku dapetin dari laboratorium sih, apalagi kan dalam manage. Misalkan praktikum, praktikan ya, praktikan apa orang-orang mahasiswa-mahasiswanya yang di angkatan bawah ya, yang kita ajar itu kan itu cukup apa ya, cukup dapat knowledge banyak lah di situ eh, buat ngontrol orang-orang kayak gitu sih. Kurang lebih ya, cuman bedanya kan itu lebih muda ya, tapi di dunia kerja kan ada yang lebih tua, ada yang lebih senior ya. Challenging lah namanya juga hidup ya. Iya bener Kang. Terus kira-kira selama pengalaman Akang, Akang butuh berapa lama waktu untuk beradaptasi? Kira-kira Kang. Oke. Em, Sebenarnya waktu untuk beradaptasi ya nggak bisa ditakar kalau menurut saya ya, karena sampai sekarang pun ya saya masih perlu adaptasi, tapi mungkin tingkatannya berbeda ya. Mungkin di awal itu ketika kita adaptasi bagaimana kita bisa masuk ke orang tersebut. Ya contohnya kita pindah nih dari satu tempat ke tempat lain. Mereka itu kan udah bersama-sama dan kita ini orang baru. Nah, gimana kita bisa masuk ke apa namanya masuk ke mereka gitu ya, dari mereka kan beda-beda karakternya ya, itu bisa kita sesuaikan kayak gitu. Nah, kemudian ya adaptasi berikutnya bagaimana kita bisa membuat mereka nyaman sama kita. Bagaimana mereka bisa bagaimana kita bisa membuat mereka bisa peduli lah apa yang kita perintahkan atau apa yang kita arahkan kayak gitu, atau apa yang kita ingin kolaborasikan dan kerjasamakan gitu. Ya, itu sih yang berikutnya. Nah, terus kemudian adaptasi yang berikutnya ya kita bisa membuat mereka, gimana bisa membuat mereka improve gitu. Jadi jangan sampai mereka, bahkan kita sendiri pun eh, jalan di tempat aja, ya kan. Kadang sebuah bisnis itu kan harus berkembang ya. Nah, makanya kita harus terus berjalan. Jangan sampai kita jalan di tempat aja, kayak gitu sih. Jadi ya menurut saya ya, sampai sekarang pun saya masih beradaptasi sih, bagaimana ya semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa improve, bisa semuanya lah. Karena kan eh, ya kita nggak mungkin berada di tempat yang sama kalau kita mau berkembang gitu sih. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Terus, Kang Reski ini kan udah punya pengalaman kerja di beberapa perusahaan sebelumnya. Ada dari PT Adi Sarana Logistik, ada PT Borwita Indah, sampai sekarang tuh di bagian di Garuda Food Group. Nah, Kang Reski jujur dulu waktu pas masih kuliah, pernah nggak sih kepikiran nanti saya bakal kerja di mana ya? Gitu. Atau dan gimana sih strategi Kang Reski dulu ketika Mencari mencari kerja kali kerja? ya. Iya, benar, maaf, Kang. Ya, 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 ya. Oke. Waktu kuliah ya pasti ada netting ya, negative thinking. Ketika kita lulus, ya kalau saya sih mikirnya skripsi juga kan udah susah banget ya. Skripsi juga udah susah banget. Terus selesai skripsi ya siap siap reward lah ya beberapa hari, beberapa bulan kayak gitu. Tapi habis itu kan kita langsung negative thinking gitu. Gimana Lebaran ketemu keluarga tapi belum dapat kerja, kadang kayak gitu kan. Apalagi ya sebagai seorang pria atau cowok ya sebenarnya sama sih, wanita wanita atau pria pun sebenarnya sama kan. Pasti ada tekanan gitu dari keluarga ataupun dari siapapun. Itu pasti adalah negative thinking tentang itu. Nah, kalau cara saya sih sebenarnya ya idealis boleh ya, kayak kalian misalkan pengen ke BUMN, pengen ke PNS, kementerian atau apapun boleh. Kalian bisa mimpi setinggi langit gitu ya. Itu boleh banget gitu. Karena kan logistik ini kan cukup luas ya di dunia sana. Banyaklah BUMN atau itu boleh banget. Tapi kalian juga harus realistis gitu. Jangan kalian idealis tapi kalian nggak bisa realistis. Dan sampai kalian ngincer BUMN, PNS, tapi kalian korbanin waktu kalian gitu. Umur itu bakal terus bertambah gitu. Jangan sampai kalian menghabiskan umur itu. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi, ya saya coba apply ke beberapa perusahaan yang sekiranya memang
bidang saya, bidang kita, ya bidang kita lah bersama. Ya bidang saya yaitu di logistik dan ya beberapa kali apply, ya mungkin ada beberapa yang menurut saya bisa diterima tapi saya kurang cocok, ya mungkin saya bisa pinggirkan. Saya bisa nilai lah dari cocok enggaknya. Nah, terus mungkin yang pertama, yang paling utama itu adalah jangan sampai kalian tergoda atau kayak ada penipuan gitu. Pokoknya pekerja tuh banyak penipuannya. Jadi kalian jangan sampai misalkan disuruh reimburse atau apalah kalian bayar duluan itu jangan sampai lah. Jangan sampai keluarin uang. Pokoknya kerja itu gak ngeluarin uang, tapi kerja itu untuk mendapatkan uang kayak gitu. Ya terlepas dari itu kan kalian untuk meningkatkan skill kalian gitu ya. Nah, berikutnya lanjut yang tadi itu ya saya apply semuanya yang sekiranya saya bisa dan mungkin ada yang dapat dan yang cocok, eh, itu saya pasti ambil. Nah, saya itu kemarin dapat yang pertama itu di PTA di Sarana Logistik juga. Itu program juga sama, leader development program. Cuman saya cuma beberapa bulan di situ sih, eh, buat di apa namanya buat di perusahaan tersebut gitu. Nah, kemudian saya pindah di PT Borwika itu, di situ itu sebagai apa ya? eh, Admin marketplace outbound, tapi ya apa ya kayak ngatur-ngatur juga kayak anak gudang-gudangnya kayak gitu. Nah ya intinya sih sebenarnya kalian itu em, realistis aja lah. Maksudnya ya boleh idealis kalian coba daftar BUMN, CPNS, tapi kalian juga harus realistis juga karena ya umur terus bertambah gitu. Jangan sampai kalian apa ya dimakan idealis kalian gitu. Ya syukur-syukur kalian syukur-syukur bisa terima gitu di BUMN sama CPNS ya. Kayak di PNS ya luar biasa sih kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin, Priska. Oke, Kang. Terus tadi kan Akang sempat bilang kalau kita boleh idealis. Nah, kalau soal untuk teman-teman yang mau mulai apply kerja nih, Kang, apa sih langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan atau yang harus dilakukan biar keterima di perusahaan impian? Oke, yang pasti selama kuliah ya kalian apa ya ibaratnya nambang dulu lah. Kalian ya ikut misalkan ada lomba ikut ya nggak apa-apa lomba ikut kalah ya nggak apa. Tapi jangan sampai menyanyiakan, nggak sampai ikut lomba, nggak sampai ikut kayak seminar ataupun workshop dan lain-lain lah pokoknya. Apalagi buat lomba itu penting ya, karena ya walaupun kalah kalian pasti dapat knowledge di situ kayak gitu. Em, ya misalkan kalian kayak buat makalah gitu misalkan tentang supply chain tentang ada study case ya, bla 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 kayak gitu kalian harus selesaiin itu ya coba dulu aja ya mungkin itu jalan kalian untuk kalian lebih bisa berkualitas gitu dari diri kalian ya, mungkin itu sih kalian ya walaupun kalian ikut lomba tapi kalian kalah ya it's okay. Itu mungkin jalan untuk kalian meningkatkan kualitas kalian gitu. Jangan menyerah terus misalkan kalian cari-cari lagi lomba yang sesuai misalkan tentang supply chain atau logistik apapun lah. Nah, kalian ikutin lagi kayak gitu. Ikutin lagi di situ, siapa tahu ya kalian bisa menang lah entah itu juara 3, 2 ataupun alhamdulillahnya juara 1 kayak gitu. Itu pasti bakal ya bakal jadi bekal lah buat kalian di dunia kerja nantinya kayak gitu. Terus juga kalian jangan lupa ikut kayak training kayak gitu. Banyak sih training kayak gitu, ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Nah, kalian coba ikut kayak gitu. Itu juga ada tes-tesnya. Nah, biasanya dapat sertifikat. Tapi jangan kalian pengennya sertifikatnya doang gitu, tapi ilmunya nggak dapat kayak gitu ya. Nah, terus juga seminar juga coba ikutin. Apalagi, ini kan buat lab ya, buat laboratorium, apalagi kalian bisa mengadakan seminar itu sendiri kayak gitu. Itu bakal jadi apa ya, jadi bekal lah luar biasa lah buat kalian itu. Kalau kalian bisa eh, buat seminar itu sendiri ya, itu kan di situ kan belajar bagaimana manage waktu, terus manage sebuah kegiatan, manage acara lah. Itu bakal eh, berharga buat kalian. Terus juga kalian coba ya mungkin nanti ada program dari kampus. Kalau dulu kan ada program dari kampus untuk ngadain lomba dan itu biasa anak-anak laboratorium gitu yang buat jadi panitianya. Nah itu bakal jadi bekal banget gitu. Nah, yang paling penting sih sebagai asisten sih, karena itu menghadapi orang-orang ya. Menghadapi orang praktikan yang nakal, praktikan yang luar biasa bolos, gini-gini lah. Gitu kan, itu luar biasa lah koordinasinya. Ya, kalau yang pinter mah lah, kita biarin aja lah, karena udah inilah sejalur sama kita.
tinggal kita manfaatin mereka aja bagaimana bisa masuk lab kayak gitulah ya ibaratnya. Nah, em, itu sih bakal jadi bekal sih buat kalian. Nantinya kalian bisa cantumin di kurikulum vitae kalian dan di CV kalian itu bisa kalian masukin gitu. Misalkan kalian dapat juara, misalkan kalian dapat jadi partisipan gitu di sebuah lomba, di sebuah seminar, di sebuah workshop, itu ya bakal jadi sebuah apa ya sebuah hal yang luar biasa sih nantinya di CV kalian dan mungkin ya saya berharap sih ada dari lulusan yang sekarang bisa mungkin nanti di BUMN atau CPNS yang luar biasa kayak gitu ya. CPNS Amin. lagi di PNS gitu yang Amin, luar Kang. biasa. Iya kayak gitu sih. Ya. Jadi ya semangat lah, jangan males-malesan ya ikut lomba terus gitu kalau bisa, kalau ada mah kayak Siap, gitu. Kang. Siap. Terus tadi ada Kang singgung soal CV nih, Kang. Pasti Ya, banyak banget mahasiswa yang bingung gimana caranya bikin CV yang eye-catching, tapi tetap profesional. Ada tips khusus nggak sih dari Akang buat bikin CV yang tetap stand out? oke. Sebenarnya CV itu ada beberapa macam ya, ada yang kayak bebas atau ada yang kayak berupa resume gitu. Kalian kan kalau saya sih biasanya itu yang saya kasih ya ke teman-teman lab itu saya biasanya sih kayak misalkan cantumin nih pengalaman pengalaman organisasi misalkan pengalaman organisasi saya misalkan di himpunan manajemen logistik ya Himagis. Nah di bawahnya itu saya deskripsiin apa saja sih yang saya lakuin di Himagis itu misalkan misalkan membuat apa namanya ya misalkan membuat broker kayak gini-gini ya itu cantumin aja tapi jangan kalian cantumin hal yang gak penting gitu. Misalkan saya sering rapat 1 kali seminggu, ya itu nggak penting gitu. Pokoknya yang kalian bisa jual gitu ke perusahaan tersebut. Juga di laboratorium juga sih. Kalau saya lebih ditekanannya itu di laboratorium. Kalau saya itu pernah mengadakan seminar, kalau saya dan teman-teman saya dulu pernah mengadakan seminar, terus juga pernah mengadakan lomba, itu sih yang saya cantumin. Yang benar-benar jadi value untuk eh, saya jual gitu ke perusahaan yang saya apply gitu. Nah, kemudian di pengalaman kerja juga kurang lebih sama. Jadi kalian jelas, kalian misalkan RT-nya apa, terus kalian timeline-nya sama kalian jabatan di situ itu dari kapan, dari kapan sampai kapan kayak gitu. Nah, terus kalian deskripsiin di situ. Tapi kalian deskripsinya sebisa mungkin apa ya? Poin pentingnya lah poin pentingnya jadi jangan sampai terlalu bertele-tele tapi yang penting adalah to the point kayak gitu tapi kalian bisa menjual value kalian gitu ke orang-orang atau perusahaan kayak gitu nah terus terkait ya sertifikat gitu ya terkait sertifikat terkait perlombaan ya kalian bisa cantumin juga sih itu makanya saya sarankan sih lagi yang semester 4 tadi ya yang 2023 ya kalau bisa sih eh, ikut aja lomba-lomba kayak gitu ya bakal jadi aman berharga sih buat kalian bakal di standar yang bisa meningkatkan kualitas kalian kayak gitu sih mungkin. Oke, terima kasih, Kang. Oh Oh ya ya, sama yang terakhir mungkin eh, English ya kalian ya apa ya bahasa Inggris juga penting sih buat dunia kerja. Ya kalau saya lihat sih memang sekarang kayaknya laboratorium udah bule-bule semua ya kalau dari aksennya ya. Oke itu sih. oke. Tadi, eh, oh ya, tadi soal interview, Kang. Ada pengalaman nggak sih yang Akang alamin? Itu pengalaman seru atau yang bikin deg-degan Akang banget? Bisa share nggak pengalaman interview yang paling memorable untuk Akang? Dan tips buat ngadepin interview supaya nggak grogi. Oke, mungkin di yang perusahaan sekarang ya, yang di Garuda Food ini, ya kan kalau di Garuda Food ini tahapannya tuh cukup panjang ya, 3 sampai 4 bulan sih saya eh, jalin seleksi. Itu dari mulai apa namanya, dari mulai saya masukin dokumen di ini ya di apa di website masukin dokumen, terus juga sampai saya psikotest, kemudian FGD, forum group discussion. Nah, kemudian sampai interview buat presentasi ya di apa namanya di interview tersebut gitu. Nah, itu cukup pengalaman berharga karena di situ waktu itu interviewnya itu sekalian presentasi ya. Presentasinya itu tentang ada sebuah case itu pokoknya tentang gudang gudang A, gudang B, gudang C ya gimana kita bisa nyelesainnya kayak gitu. Ya di situ saya presentasi buat saya jelasin
dia itu head of outbound ya. Saya jelasin di situ. Nah, kemudian habis itu saya interview. Dan itu cukup pengalaman yang luar biasa sih, karena ya di situ presentasinya lumayan sih pakai bahasa Inggris juga, karena ya saya juga masih belum terlalu pasti ya waktu itu. Cuman ya kita kan diusahain semaksimal mungkin. Akhirnya ya terus habis itu langsung interview. Di interview itu cukup deg-degan juga karena ditanyain terkait pengalaman, terus terkait apa ya namanya, terkait kampus, karena kan ya kampus kita kan notabene masih apa ya, swasta kan, yang memang masih belum dikenal banyak orang, tapi bagaimana kita bisa menjual value kita gitu. Kita juga kan bisa mengangkat kampus kita gitu dengan value kita gitu. Nah, di situ ya saya berusaha apa ya, implementasi apa yang saya dapatkan di kampus ke dunia kerja. Dan dari interview-interview tersebut ya akhirnya saya jelaskan di interview tersebut cukup deg-degan sih sebenarnya. Cuman ya tipsnya itu ya kalian coba relax aja walaupun sebenarnya deg-degan. Coba santai aja, eh, coba nikmatin aja, ya jangan terlalu dibawa beban. Tenangin aja diri kalian ya, walaupun sebenarnya rasa grogi, rasa nervous itu pasti kan ada, tapi coba kalian jalanin aja, karena ya anggaplah itu sebagai apa ya, nilai berharga buat kalian lah, buat keluarga kalian juga ya. Kalau kerja kan sebenarnya ujung-ujungnya balik, kalau saya ya, kalau mungkin teman-teman juga beberapa yang sama, kalau saya kan ujung-ujungnya balik ke keluarga kayak gitu. Bagaimana kita bisa membuat keluarga kita bangga gitu, keluarga kita bahagia, itu sih sebenarnya. Ya kita cukup ingat hal-hal yang pengen kita coba bahagiakan atau coba kita ingin raih kayak gitu, teman-teman. Jadi grogi pas interview itu adalah hal yang wajar ya, Kang ya? Iya, betul, hal yang wajar. Asalkan kalian bisa kontrol hal tersebut. Oke. Terus ada pertanyaan nih, Kang. Jadi saya penasaran banget soal MT atau manager training. Hmm. Nah, saya lihat di CV Kang itu banyak banget Akang terjun langsung ke dunia MT. Nah, saya dengar-dengar dari internet nih, Kang, ada isu-isu negatif. Terus kita mau tahu, Kang, bagaimana sih sebenarnya mekanisme dan programnya MT itu? Oke, kalau di Garuda Food sih alhamdulillah ya, programnya lumayan oke, lumayan apa ya, timelinenya lumayan jelas kayak gitu. Tapi ya pertanyaan kan mungkin kalian coba bisa apa ya, lebih lebih search lagi lah, buat misalkan kalian dapat MT di perusahaan misalkan PT ABG lah, yang notabene ya kalian baru dengar kayak gitu. Nah, kalian coba research lagi aja di Google kayak gitu. Gimana sih ini perusahaan, terus track recordnya seperti apa kayak gitu. Apakah MT-nya MT beneran atau MT-MT-an? Karena ya kalau MT-MT-an ya, karena kan bisa aja kalian cuma diporotin uang doang gitu. Terus misalkan kalian disuruh dikirim ke Papua misalkan, terus tapi nggak balik lagi, kan itu nggak tahu, misalkan kirim ke Bener. Kamboja gitu. Ya, ya, tapi kalian nggak balik lagi. Nah, ya itu harus hati-hati lah, kalian harus research juga ya. Kan kan asisten juga. Ya semuanya kan ini umum ya buat nanti di YouTube ya. Pokoknya harus research juga sih. Em, jangan sampai ya terlalu dimanfaatin gitu itu MT-MT-an ya. Kalau syukur-syukur kalau dapat MT yang bagus gitu, MT yang luar biasa di PT yang memang Bonafit lah, jelas kayak gitu ya. Kalian ya eh, lebih oke kayak gitu. Di situ tuh ya khususnya di Garuda Food ini lumayan cukup jelas sih ya buat proses MT-nya ini, dijelasin kayak kita mulai dari apa ya, dari kontraknya itu dijelasin, jadi seperti ini seperti ini seperti ini, terus dari programnya itu dijelasin. Nah, program itu kan kalau dari saya kan dijelasin tuh, misalkan sebulan pertama kalian di HO buat pelajaran in class training. Nah, nanti kalian on the job satu itu misalkan kalian dikirim ke depo, sebutannya depo ya kalau di sini ya, depo OGT, on the job training ya. OGT satu itu acting sebagai BLC. Jadi BLC itu Branch Logistic Coordinator, tapi kayak saya kayak sama-sama asistennya gitu, kayak belajar gitu. Gimana BLC ini bekerja kayak gitu. Nah, itu sebelumnya saya penempatannya itu di Blitar ya. Blitar itu di Jawa Timur. Nah, kemudian di situ ya cukup banyak sih pembelajarannya ya terkait proses bisnis. Intinya kita itu di situ harus mengenal proses bisnisnya itu seperti apa kayak gitu di logistik. Nah, kemudian di OJT 2 itu saya shadowing di
staf logistik itu lebih agak naik lagi gitu, tingkatan region. Nah, itu saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya, ditempatkannya. Nah, di situ itu ya belajar juga sama bagaimana staf logistik bekerja di situ. Cuman situ lebih kompleks lagi karena kita megang misalkan kalau region Kalimantan itu di Garuda Food itu megang sekitar 11 depo ya, 11 PLC lah ibaratnya. 11 PLC. Nah, kita belajar di situ lebih banyak. Biasanya lebih advance sih kalau untuk di staf logistik. Nah, kemudian yang cukup challenging ini yang saat ini sih, assignment satu. Itu karena kita udah terjun langsung, acting langsung sebagai brand logistik koordinator itu dan ngadepin orang-orang yang, waduh luar biasa lah pokoknya lah. Kayak gitu. Makanya ya, saya mohon maaf banget ke siapa ya, ke Niki kalau nggak salah itu kan balasnya malam-malam mulu ya. Karena ya luar biasa sih challenging-nya di MT ini yang sekarang lagi acting ini sih. Kayak gitu ya. Kalau sekarang sih udah jalanin sekitar dari bulan September sampai sekarang sih. Saya sekarang posisinya lagi di Tangerang. Alhamdulillah sih penempatannya dekat rumah, rumah kan di Karawang. Gitu. Terus saya mau nanya lagi nih Kang, kira-kira berapa Boleh-boleh. lama periode MT itu berjalan? Em, Kalau saya sih sekarang programnya itu 2 tahun ya, sebagai title-nya itu sebagai MT ya, manajemen trainee atau sekarang kalau di sini sih champion trainee ya sebutannya TT gitu. Nah, eh, sebagai MT itu 2 tahun, tapi kalau untuk ikatan dan dinasnya itu sebenarnya 4 tahun. Karena setelah kita selesai proses, setelah dinyatakan lulus sebagai MT, itu nanti kita ada penempatan khusus gitu. Misalkan entah di head office-nya, entah di distribution center-nya, ataupun tetap sebagai branch logistic coordinator, tapi di depo yang lebih besar kayak gitu. Yang lebih ya, yang lebih oke kayak gitu. Nah, kalau di sini sih seperti itu sih. Apa namanya, sebagai title-nya itu, title sebagai MT-nya itu 2 tahun, dan ikatan dinasnya itu 4 tahun. Kayak gitu. Cuman ya setiap perusahaan sih beda-beda ya. Apa namanya, program itu seperti apa. Cuman kalau di Garuda Food ini, khususnya MT Supply Chain Management ini ya seperti itu. Oke, jadi isu-isu negatif yang di internet itu tergantung cara kita mencari perusahaan Ya, yang betul-betul. oke, benar. Terus kita masuk nih Kang ke topik yang paling relate sama Lopi Lakers kita, yaitu peran pengalaman kampus dalam pengembangan karir. Nah, Kang Reski kan dulu aktif menjadi asisten laboratorium optimasi dan pemulihan logistik, bahkan menjadi koordinator asisten dan sekretari laboratorium. Nah, gimana pengalaman itu ngebentuk, nge-shape kemampuan Kang Reski di dunia kerja yang sekarang? Oke, Em, lumayan ya. Saya sebenarnya di luar koordinator ataupun sekretaris ya, yang kemarin saya jalani sebagai asisten laboratorium lah, itu juga cukup bantu banyak banget gitu. Gimana kita bisa apa ya, memanage orang-orang yang apa ya, yang nggak tahu ya kalau sekarang kayak gimana ya. Cuman kalau dulu kan memang ada yang nakal, ada yang bandel ya, cuma nggak banyak. Terus ada yang diem-diem aja gitu. Kalau ditanya susah harus dipancing dulu kayak gitu. Cuman ya Hmm. ada juga orang yang pinter tapi dia kayak kelihatan apa ya, kelihatan ya so atau gitu. Bukan apa ya, mendiskriminasikan orang, cuman ya kadang ada aja gitu orang yang terlalu over untuk eh, mengeluarkan sesuatu ya. It's okay kalau itu bisa kita manage kayak gitu ya. Itu tantangan lah buat kita, bagaimana kita bisa manage itu, bagaimana kita bisa untuk eh, orang tersebut ya biar bisa kita masuk gitu ke orang tersebut kayak gitu. Nah, tapi ya ada juga kan orang yang pinter, orang yang luar biasa, bahkan lebih pinter dari kita gitu. Kadang kan kita kadang minder juga gitu melihat orang tersebut. Tapi ya oke, bisa kita jadi teman atau bisa kita kolaborasiin, jangan sampai buat kita malah jadi minder kayak gitu ya. Eh, itu sih ya, yang penting sih manage, oh ya, sama koordinasi sama dosen ya, jangan sampai kalian jalan sendiri gitu. Kalian juga harus ada koordinasi sama dosen. Misalkan bingung buat modul ya, sekarang masih buat modul kan ya. Masih, Kang. Ya masih ya, kalian bingung ya kalian tanyain aja ke dosen. Tapi kalau misalkan dosennya nggak ngerti ataupun dosennya sibuk ya, kalian coba apa ya, ya kok di YouTube ataupun di internet jurnal-jurnal gitu, kalian baca aja, sering cari-cari aja gitu. Ya terus juga jangan apa ya, jangan cuman copy paste dari yang tahun lalu gitu. Kalian juga kan harus bisa apa ya, adaptasi ya, apa ya, ya adaptasi lah, adaptasi dengan
yang saat ini gitu. Ilmu materi yang saat ini kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa kalian kembangin gitu. Jangan sampai ya terlalu ya udah apa di copy paste aja sama yang tahun lalu buat buat modulnya modul lagi. Buat modulnya kayak gitu sih. Ya. Ya itu sih intinya kalian bisa manage waktu kan di situ, bisa manage orang di situ, bisa koordinasi sama eh, dosen lah yang mungkin di dunia pekerjaan disebutnya atasan kayak gitu. Ya kalian bisa buat itu. Ya kalian jadi orang terbuka aja, jangan terlalu tertutup lah, jangan terlalu pengen jalan sendiri lah. Karena ya di lab juga enak sih kan, bisa happy-happy juga sebenarnya kan. Bisa makrab bareng atau bisa main bareng kayak gitu. Ya di luar kalian punya teman kelas ataupun teman himpunan ataupun apalah kayak gitu kan ada satu keluarga yang di lab itu bisa kalian rangkul gitu. Dan yang terpenting jangan sampai ada apa ya antar satu asisten dan satu lain ada cekcokan kayak gitu. Kayak misalkan ngomongin orang di belakang, si asisten ini mau kayak gini, sosokan asisten ini kayak gitu. Jangan sampai ada kayak gitu, yaitu merupakan awal dari perpecahan semuanya ya. Kayak gitu sih ya. Oke, kayak gitu sih. Oke. Kalau saya bicaranya pengalaman di laboratorium, ya, kayak gitu sih. Itu ya jadi bekal saya cukup bermanfaat sih. Nah, kemudian soal networking nih, Kang. Ini yang paling sering banget diremehin sama mahasiswa, apalagi mahasiswa introvert nih. Gimana cara efektif building network? Terus network dari laboratorium itu gimana perannya buat karir Akang Reski? Ya, buat network itu kalian kan kenal alumni ya di luar alumni LPL. Itu kalau saya sih dulu em, kayak di LinkedIn misalkan di LinkedIn saya kayak connect gitu ke beberapa alumni yang udah bekerja gitu. Nah, kemudian saya tanya-tanya, kayak misalkan, Kang ini gimana, kok bisa masuk ini bisa masuk ini. Saya dulu sering kayak gitu tanya-tanya. Dulu tuh ada juga siapa Kiwi kan PNS juga tuh. Saya juga tanya-tanya kayak gitu. Em, iya kalian coba aja, misalkan ada alumni yang luar biasa gitu. Misalkan kalian mau kerja nih, ataupun tentang kuliah, ataupun apalah. Kan alumni LPL kan lumayan banyak ya yang lulus 3,5 tahun ya. Nah, Iya, kalian Kang. bisa tanya-tanya aja sih buat ke alumni LPL tersebut kayak gitu. Ataupun tentang magang ataupun tentang apapun lah kayak gitu. Jadi ya kalian bisa tanya sih alumni di luar alumni LPL juga kan banyak ya sebenarnya. Saya juga sering sih tanya ke alumni di luar LPL. Misalkan teh ini kok bisa sih lulus misalkan PNS, teh kok bisa sih lulus di perusahaan misalkan yang luar biasa misalkan kayak DHL kayak gitu kan. Gimana sih caranya? Ya itu pasti mereka terbuka sih buat sharing-sharing kayak gitu. Ya paling agak slow respon atau gimana mungkin karena kesibukan ya kayak gitu. Cuman ya mereka open sih buat hal-hal kayak gitu karena ya kalau tertutup atau kayak ngapain sih nanya-nanya nggak penting kayak gitu-gitu ya buat kemajuan nama kampus juga bersama-sama kayak gitu kan. Kayak ya paling gitu sih kalian jangan terlalu apa ya buat teman-teman nih yang masih kuliah kalian jangan terlalu tertutup, jangan terlalu introvert ya. Kalian ya coba terbuka sih untuk apa namanya untuk bertanya-tanya ke teman-teman alumni gitu. Banyak kok alumni yang kerjanya sekarang udah luar biasa sih ya. Kalian tanya-tanya lah. Kalau enggak kalian iseng aja di LinkedIn. Biasanya kan kalau kita connect satu ada rekomendasinya tuh buat connect ke yang mana gitu. Kalau kalian punya LinkedIn ya, kalian juga harus punya LinkedIn juga sih kalau kalian bisa apa ya bisa bangun LinkedIn kalian sih dari sekarang kayak gitu kan kalian masih muda-muda juga sih ya masih umur aduh 20 21 tahun ya saya kayak merasa tua gitu di sini ya gitu ya paling itu sih Rizka. Iya, Kang. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama mahasiswa, apalagi mahasiswa baru. Worth it nggak sih menjadi seorang aslep itu? Kan capek, terus tanggung jawabnya banyak. Menurut Kang Reski itu gimana, Kang? Kalau pengalaman saya sih worth it tapi kan sebenarnya balik lagi ke masing-masing ke diri masing-masing ya tapi kalau saya nih buat teman-teman yang mungkin jadi pengen jadi aslep itu worth it banget ya terlepas kalian dari capek, terlepas kalian dari apa namanya, dari diomelin misalkan sama dosen ya karena buat modulnya nggak benar, ataupun misalkan eh, dibuat nangis gitu sama praktikan, ya, siapa tahu ada yang nangis gitu ya sama praktikan, eh, ataupun apa gitu, ya itu kan sebagai tantangan gitu, jangan sebagai beban kalau menurut saya. Ya worth it banget lah kan karena kalau kita lihat yang susah-susahnya ya nggak akan selesai, padahal kan ada hal baiknya gitu. Kita bisa ningkatin kualitas diri, kita bisa
apa ya, menambahkan value kita, kita juga bisa menganggap asisten laboratorium misalkan ada 10 ya, nggak tahu yang sekarang ada berapa. Misalkan ada 10 nih, itu kan sebagai rumah lah buat kita ketika kita di kampus gitu, di luar kalian punya himpunan ataupun teman kelas ya. Itu kan bisa jadi rumah gitu buat kalian gitu, bisa buat sebagai teman bercanda, buat teman ketawa-tawa kayak gitu. Ya nggak mungkin lah kalian buat modul benar-benar fokus banget buat modul gitu. Pasti kan ada bercandanya, ada misalkan makan-makannya atau apapun lah gitu. Nah, kalian coba lihat hal-hal positif seperti itu. Iya, menurut saya sih worth it banget karena bakal relate juga sama pekerjaan yang nanti mungkin akan kalian lakukan di masa depan, di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi ya coba kalian lihat hal positifnya karena ya selama kalian lihat hal negatif itu tidak akan pernah membuat kalian berjalan lebih ke depan lagi. Kalau kalian berpikiran negatif dan itu akan membuat kalian stuck di tempat yang sama kayak gitu sih. Benar. Oke. Terus ada nggak sih Kang pengalaman spesifik ketika Akang menjadi asisten yang dulu Akang anggap biasa aja, tetapi ternyata sekarang berguna banget di dunia kerja? Em, yang menurut saya kayak apa ya biasa aja itu iya kayak contoh em, kayak kita apa ya nemenin orang gitu. Kalian masih suka nemenin orang nggak sih? Misalkan ada yang ngajar tapi kalian nemenin gitu. Iya Kang. Jadi kayak cuman backup ya. Di situ kan kalau saya sih ngerasa kayak em, gimana ya? Saya kan yang ngajarnya mereka cuma saya cuman kontrol dari belakang doang gitu. Nah Menjadi menurut asisten saya kedua. iya jadi asisten kedua. Ya menurut saya hal tersebut sebenarnya biasa aja tapi berguna banget. Karena eh, ya kalian di situ bisa lihat gitu, bisa ngambil dari teman kalian gimana sih cara ngajarnya gitu. Kalau itu mungkin lebih baik gitu. Dan kalau misalkan kalian ngerasa ada hal-hal yang ganjel, itu bisa jadi masukan gitu ke dia gitu. Jadi kalian kayak buat semacam apa ya, kayak semacam kumpul terus jadi masukan gitu. Ih, kamu tadi ngajarnya kayak gini, kamu ngajarnya kayak gitu ya, kayak gitu kan. Misalkan itu kan bisa jadi masukan dan itu ada di dunia kerja. Misalkan ya kita misalkan menemani bos kita ibaratnya ya, menemani atasan kita misalkan buat kunjungan ke depo, misalkan kondisi depo Serang. Nah, kita kan ngerasa itu biasa aja gitu. Tapi kan kita dapat apa ya, dapat knowledge gitu. Kalau Depo Serang nih proses kerjanya kayak gini. Beda sama saya gitu, misalkan di Depo Kemiri ya, sini sebenarnya Kemiri itu di daerah Kabupaten Tangerang cukup pedalaman. Ya. Nah, eh, beda gitu prosesnya itu kan depo yang besar, tapi kan saya depo yang kecil. Oh begini nih depo yang besar kayak gitu. Nah itu tuh hal yang biasa aja menurut saya, tapi berguna banget karena kita bisa implementasikan hal-hal sekecil itu untuk kita lakukan. Ya, hal kecil, ya kita kan untuk membuat hal yang besar itu kan dimulai dari yang kecil ya. Jadi ya seperti itu sih menurut saya. Oke. Eh, Sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi Games Time. Nah, Lovely Likers, sekarang kita akan main games yang namanya Kisah di Balik Layar. Jadi, saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan fun dan personal seputar pengalaman Kang Reski ketika menjadi asisten laboratorium dulu. Nah, Kang, ready? Ini funnya gimana? Personalnya gimana maksudnya? Pertanyaan-pertanyaan seputar dulu Kak, Kang pas Akang jadi asisten dulu. oke oke. Nggak tentang pembelajaran ya. Enggak, Kang. Takutnya takutnya malu sih kalau nggak bisa jawab. Enggak, Kang. Tenang-tenang. Soalnya soalnya saya kalau jawab di yang kuis yang Instagram itu kayaknya banyak salahnya tuh kalau saya jawab. Enggak, Kang. Ini cuma seputar pengalaman Akang menjadi asisten dulu aja. Oke Oke, aman ya, Kang ya? oke oke. Aman aman. Oke. Oke, let's go ke pertanyaan pertama. Apa waktu pertama kali menjadi asisten, apa hal yang paling bikin Akang deg-degan nih? Pas pertama kali ngajar, apakah takut salah ngomong atau takut tiba-tiba laptopnya nge-lag di depan praktikan? Atau gimana, Kang? Oke. Saya pertama kali ngajar masih ingat banget kunci pintunya itu nggak ada kunci pintu labnya itu. Jadi misalkan dipegang satu asisten lain dan asisten lain misalkan lagi main gitu mainnya misalkan ke dago atau kemana lah itu susah. Nah kebetulan ya cari dulu ada namanya Pak Tulus ya sekarang udah gak ada mungkin. Eh, saya ke
Pak Tulus itu pegang semua kunci pokoknya waktu itu. Nah, Pak Tulus itu kebetulan lagi ngajar. Jadi saya coba cari kelasnya mana yang lagi ngajar. Nah, saya coba lihat Pak Tulusnya kayak ya coba berdiri dulu aja, pertama berdiri biar Pak Tulusnya ngeliat, terus panggil sebentar. Akhirnya ya udah dipanggil dan akhirnya dapat kuncinya. Itu cukup terdekat sih karena praktikannya bilang katanya 15 menit sebelum udah harus di situ. Katanya jangan sampai telat, katanya jangan sampai, tapi asistennya ada kuncinya, nggak ada persiapannya, itu cukup deg-degan sih kayak gitu. Makanya ya hal-hal kecil kayak gitu cukup bikin wah luar biasa sih. Kita yang bikin aturan tapi kita yang melanggar aturan kan kayak gimana gitu. Benar-benar. Jadi paling ya human error lah kemarin tuh. Itu yang bikin deg-degan. Oke, terus masuk ke pertanyaan kedua. Nih, ada hal lucu nggak yang buat Akang Reski nggak bisa nahan ketawa ketika waktu lagi ngajar di depan praktikan? Em, ada sih kayak jawaban praktikan itu kadang di luar ini ya di luar kendali kita ya. Kadang kita nanya yang apa, jawabnya apa gitu. Kadang ya pengen pengen ketawa kayak gitu sih. Dulu pernah ya nanya, lupa sih, cuman ya kurang lebih kayak misalkan nanya tentang statistika ya, ibaratnya statistika itu apa, cuman dia jawabnya tuh ya kayak terlalu Google banget kayak gitu ya, nggak tahu ya mungkin waktu itu sih sempat ya ada beberapa kali yang nggak tahu ya kalau sekarang kan waktu itu kan beberapa kali kan HP-nya tuh dikumpulin, tapi ada beberapa waktu yang HP-nya nggak boleh dipegang kayak gitu. Ya mungkin dia jawabannya terlalu template dari apa ya dari Google kayak gitu, tapi jadi hal lucu gitu, jadi nggak nyambung gitu apa itu statistikanya kayak gitu. Jadi ya kayak ya pengen ketawa tapi nggak, ya udahlah gitu. Ya kadang ya ada beberapa hal yang mungkin jawabannya nggak masuk akal atau di luar dari itu, cuman ya ya kita bawa enjoy aja sebenarnya waktu itu sih gitu. Tapi kalau mau mau nahan ketawa, tetap profesional nggak, Kang? Awal-awal sebenarnya profesional banget kan awal-awal, cuman makin ke sini ya kayak terlalu apa ya, praktika tuh udah kayak nganggap ya temen gitu, jadi bukan kayak sebagai itu, jadi ya makin ke sini ya makin biasa aja, jadi kayak makin kalau mau terbahak-bahak ya terbahak-bahak gitu, Hmm. karena udah saling kenal, cuman ya tetap profesional aja kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa perubahan terbesar yang Akang rasakan pada diri Akang sejak pertama kali menjadi asisten laboratorium sampai selesai menjabat? Oh, perubahan, oke. Ya yang pertama itu mungkin em, kayak gak bisa gitu, maksudnya gak terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang kayak gitu. Nah setelah itu cukup terbiasa gitu untuk berbicara di depan orang. Entah kita mungkin salah atau benar, ataupun salah sekalipun, ya pasti kan nanti jadi koreksi diri kita gitu. Nanti mungkin kita perbaiki di minggu depannya kayak gitu. Jadi ini salah penjelasan atau gini-gini. Gitu. Ya itu sih cukup buat banyak perubahan juga sih. Nah, yang terpenting itu adalah ketika kita bisa buat komunikasi dengan teman-teman atau praktikannya ya. Itu sih jadi pengalaman berharga karena ya kita kan pegang kalau satu kelas itu biasanya dulu tuh 20 sampai 25 orang atau sampai bahkan 30 lah. Itu kita bisa pegang orang itu gitu dan itu kan beda-beda kepala gitu. Nah, itu kan eh, gimana kita bisa apa ya mancing si orang itu buat lebih aktif lagi. Nah, hal itu harga banget dan hal itu jadi perubahan sih yang sebelumnya kayak ngomong itu masih lebih a i u e o kayak gitu susah gitu. Sekarang ya lebih bisa lancar ya walaupun masih agak sama dikit kayak gitu. Ya Berarti tapi ya ada ngelatih ada public perubahan lah. speaking. Iya betul, public speakingnya terlatih seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut Kang Reski, bagaimana cara terbaik membangun kerjasama tim antar asisten laboratorium agar praktikum berjalan dengan lancar? Iya, oke. Hal pertama itu adalah ketika kita bisa saling mengenal satu sama lain kayak gitu. Kita itu ya ketika kita harus kenal diri kita sendiri, kita juga kan harus bisa kenal satu sama yang lain gitu. Terus intinya dari internal dulu lah.
dari kalian dulu lah. Kalian jangan sampai ada kayak kesan iri-irian ataupun kesan kayak em, yang membuat sebuah mancing keributan ataupun gimana lah. Jangan sampai ada. Mending kalian terbuka. Kalian misalkan ada yang kurang suka, mending kalian terbuka. Kamu kayak gini-gini, kurang gini-gini, ataupun gini-gini. Tapi jangan terlalu menjudge ya. Lebih kayak eh, kita kasih masukan, tapi kasih solusi juga kayak gitu. Seperti itu. Nah, kita tuh harus membangun komunikasi dulu dari eh, kalian sendiri gitu, dari kitanya sendiri kayak gitu. Jangan sampai kita gak ada komunikasi, tapi kita pengen membangun kerjasama, pengen bangun apa komunikasi, koordinasi semuanya biar berjalan praktikum, tapi kalian sendiri masih saling tertutup ataupun gak terbuka gitu satu sama yang lain. Terkait ini ya, terkait praktikan ya, bukan terkait masalah pribadi ya. Nah, itu sih. Eh, Kalian ya harus bisa bangun sih, harus kalian bisa harus terbuka satu sama lain. Terus juga kalian juga harus bisa improve, improve diri kalian dan improve laboratorium itu sendiri sebagai lab gitu. Kalian kan, ya contoh yang tadi yang saya bilang itu kan terkait kalian mau ikut lomba atau ikut seminar kan kalian bisa ikuti bareng-bareng kayak gitu. Itu kan bisa buat value kalian nambah. Nah dari situ kalian itu bisa belajar apa ya, knowledge kalian itu bakal terkumpul gitu. Nah, di situ kan kalian bisa transfer ilmu itu, transfer knowledge itu ke teman-teman praktikan nantinya, yang nantinya bakal buat praktikum itu berjalan lancar kayak gitu. Nah, yang terpenting sebelum praktikum itu ya kalian kan ngerasain jadi praktikan ya. Nah, kalian itu harus benar-benar pahami ilmunya dulu, pahami pembelajarannya dulu ya. Jangan sampai kalian masuk aslab tapi kalian kurang suka gitu sama statistika. Nah, yang terpenting itu kalian itu harus suka dulu sama apa ya, sama materinya kayak itu, sama pembelajarannya. Jangan sampai kalian masuk ke suatu lingkungan tapi kalian gak suka kayak gitu. Ya contoh aja kita misalkan suka sama orang, tapi ketika masuk set kayak gitu kita nggak nyaman kayak gitu. Ya ujung-ujungnya kan bakal berpisah juga. Makanya kalian harus suka dulu biar kalian di askepnya itu sebagai askepnya itu nyaman. Nah, nantinya kan praktikum itu berjalan lancar nih. Oke. Intinya kenyamanan sih nomor satu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Kalau disuruh mengulang satu momen saat akan menjadi asisten laboratorium, momen apa yang ingin Akang ulang dan kenapa? Hmm, yang yang saya pengen ulang sebenarnya kayak nyusun materi ataupun kayak kumpul rapat kayak gitu misalkan di, ya kan di luar kayak gitu karena to be honest waktu itu COVID dan seringnya nge-Zoom kalau ngebahas modul kayak gitu. Jadi yang pengen sih ngulangin hal-hal kayak misalkan kumpul bareng-bareng, bahas modul, misalkan bahas di luar kan nggak mungkin bahas di lab mulu ya kan karena jenuh juga kan. Benar-benar. Biar biar fresh kan kadang bahasnya di luar kayak gitu. Waktu itu pernah sih kayak gitu. Terus lepas dari itu kan kadang main juga gitu sama teman-teman asep yang lain kayak gitu. Nah, itu tuh hal yang pengen sebenarnya diulang sih karena mostly sih waktu itu lebih banyak nge-zoom ya daripada ketemu langsung kayak gitu. Ya. Itu sih. Oke. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa rutinitas yang paling Akang nikmati selama menjadi asisten laboratorium? Ya rutinitasnya em, paling senang itu sebenarnya buat apa ya, modul ya, buat modul, perbaikin modul sama kayak ujian, buat ujian itu buat kayak case study gitu. Nah itu tuh senang sih sebenarnya. Senangnya itu ya nyusahin praktikan sebenarnya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Kayak kita buat case study yang cukup panjang, misalkan panjang-panjang, tapi sebenarnya ada kata kuncinya, ada intinya kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya ya senang sih sama teman-teman yang lain juga bareng kayak gitu. Jadi kayak misalkan kita buat case study nih, dari paragraf 1 sampai paragraf 2 itu isinya nggak penting, kayak cuma ngejelasin, misalkan si kebun ini tuh ada di Bandung, cuma ngejelasin kayak gitu misalkan. Tapi intinya tuh data-datanya itu di paragraf 3 sama paragraf 4 kayak gitu. Nah, di situ itu sebenarnya ya senang sih buat case study kayak gitu karena pengen apa ya, brainstorming aja buat teman-teman praktikan biar lebih apa ya, biar lebih bisa berpikir lebih berkualitas lah. Jadi jangan sampai case study-nya ya
sekedar cuma satu tambah satu, dua tambah dua, tiga tambah tiga, bukan sekedar itu aja. Karena ya kan title-nya kan adalah mahasiswa, bukan lagi siswa lagi kan, kayak gitu sih. Ya sebenarnya senang sih buat kayak gitu. Bukannya senang menyusahin ya, cuma senang aja buat kayak gitu. Berarti biar mahasiswanya punya problem solving yang bagus ya kan berarti ya. Iya, betul, betul, betul. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Kang menghadapi praktikan yang masih pasif atau kurang aktif? Ya, yang terkait itu sebenarnya kita coba pancing aja ya, kayak yang tadi pernah jelasin juga. Ya kayak misalkan, em, gimana ya, kayak misalkan ada kita lagi ngajar nih, atau mungkin kan kita ngajar cuma jelasin, jelasin ngomong panjang lebar, tapi kita gak ada apa ya, gak ada interaksi gitu. Jangan sampai cuma kita yang ngomong doang ke mahasiswanya, tapi mahasiswa ke kitanya gak ada gitu. Nah biasanya kan kita banting tuh, ada yang mau nanya. Nah biasanya kan mahasiswa-mahasiswa pinter tuh, yang sering apa namanya, yang sering ini ya, yang sering nanya kayak gitu. Kalau dulu kan ada sebenarnya Aslep juga yang angkatan, kalau saya ya, Aslep juga angkatan 19 itu, dulu ada namanya Nur sama Intan, dia tuh lumayan aktif juga sih, lumayan pintar kayak gitu. Nah, em, dia paling banyak nanya. Nah, kalau mungkin yang pasif itu, kita tunjuk aja, misalkan eh, kita lihat nih track recordnya, siapa sih yang jarang ngomong, siapa sih yang nilainya kurang bagus, kayak gitu. Nah, coba kita tunjuk aja, gimana ini, apa ngerti gak ini, apa yang nggak ngerti silahkan ditanyain. Terus misalkan kita tanya balik, eh, bisa gak dia jawab, tapi kalian jangan terlalu apa ya, kayak apa yang terlalu ngasih tekanan gitu ke dia, nanti dia kena mental juga. Nah, misalkan dia nggak jawab kan bisa dibantu sama temannya, siapa tahu lewat temannya dia lebih ngerti gitu daripada lewat kita, kayak gitu sih. Ya coba aja kalian tunjuk atau kalian eh, pancing lah buat dia, kayak gitu sih, biar dia lebih aktif. Karena ya kita kan sebagai lab bukan sekedar cuman kita nyampein materi, tapi kita juga bagaimana kita bisa membuat orang-orang itu bisa mempunyai standar yang lebih tinggi lagi, kayak gitu. Ya kalian kan bakal merasa bangga kalau kalian membuat orang tersebut bahkan kedepannya nanti lebih pintar dari kalian sendiri, kayak gitu. Itu kalian bakal merasa bangga, gitu sih. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mahasiswa yang paling unik yang pernah nanya apa yang bikin Akang mikir? Ini serius nanyanya gini nih. Ya karena beberapa kali sih, ya macam-macam lah kayak gitu mah. Ya salah satunya ini yang unik ya, bukan yang susah ya. Iya benar. Eh, Kalau yang unik sih pernah kan, baru jelasin 1 menit yang lalu baru selesai, tapi dia nanya lagi. Ya kan hal itu kayak, ini seriusan nanya, ini gue udah jelasin panjang kali lebar kali tinggi, tapi lu nanya yang sama, kayak gitu. Kayak misalkan ya dalam hati ya gak ngomong langsung, kayak gitu. Maksudnya kemana aja gitu ya. Cuman kita kan di sini kan sebagai aslab, kita kan ya harus jelasin ya. Kita kan jelasin ulang kayak gitu. Nah kadang jelasin ulang juga ada lagi yang nanya, yang mentang-mentang ditunjuk gitu. Ini kayak gini, karena kita lagi jelasin, terus kita tunjuk gitu. Eh, tapi dia nanya ulang. Kadang kan kalau kita ditunjuk itu, kita terpancing untuk agak aktif lagi kan. Nah, ketika terpancing untuk agak aktif lagi, nah dia malah nanyain hal yang sama, kayak gitu. Nah, di situ kan kita bisa ambilkan kalau dia itu sebenarnya nggak perhatiin kayak gitu, atau nggak kurang fokus lah kayak gitu. Kan ada beberapa waktu kan yang emang merhatiin, tapi malah nanya ulang lagi kayak gitu. Kadang ya bingung aja gitu. Cuman ya kita tetap profesional aja ya, harus tetap jelasin juga apa yang dia mau gitu. Berarti praktikannya unik-unik ya Kang ya? Kayaknya sampai sekarang juga banyak ya. Ya coba ya kita jangan sampai ini ya, jangan sampai terlalu mendiskriminasikan hal buruk ke mereka. Karena ya mereka juga kan eh, ada lah value buat dari diri mereka yang bisa dibangkitin atau bisa dikembangin lagi. Gitu. Ya, setiap orang kan beda-beda. Benar. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-9. Pengalaman apa yang menurut Kang Reski itu saat itu terasa biasa aja, tetapi ternyata berguna banget setelah lulus? Ya pengalaman, sebenarnya pengalaman ya terasa biasa banget.
Banyak sih sebenarnya. Pengalaman kuliah ya nih ya. Iya, Kang. Ya, kalau pengalaman yang merasa biasa banget, kayak misalkan duduk di depan sih. Duduk di depan kan itu kayak kesannya eh, kalau orang-orang itu ya mungkin takut ditunjuk, takut apa ya. Cuma kalau kita duduk depan, kita mungkin bisa lebih fokus kayak Betul. gitu. Karena em, kita itu nantinya bisa memahami materi tersebut yang dari dosen dibanding kita duduk di belakang. Duduk di belakang, ya kadang saya juga pernah sih duduk di belakang kalau misalkan lagi nggak mood, misalkan lagi nggak enak badan, pokoknya lagi nggak mood lah ibaratnya. Terus saya juga pernah sesekali duduk di belakang kayak gitu. Nah, tapi yang terpenting itu menurut saya yang biasa aja itu ya gitu. Misalkan kita duduk di depan nih, kita itu bisa lebih fokus. Jadi di dosen itu, jadi kita tuh ada kayak rasa takut buat ditunjuk, rasa takut kayak buat apa ya? Ada rasa takut kayak buat maju kayak gitu. Makanya kita harus perhatiin, harus fokus kayak gitu. Tiap materi-materinya kayak gitu. Kecuali memang orang-orang yang terpaksa untuk duduk di depan karena bangku belakangnya sudah Kok kosong. penuh Itu beda sudah lagi. Sudah penuh ya, sudah kosong. yang Sudah sudah penuh penuh. itu beda lagi. Iya. Kayak gitu sih. Jadi itu Oke. ya berguna banget sih setelah lulus. Jadi kita bisa lebih fokus dan lebih aware gitulah terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih, Kang. Kalau bisa beri satu kalimat untuk menggambarkan pengalaman Akang selama menjadi aslep, itu kalimat apa? Kalimat ya. Ya, satu kalimat. Oke. Iya, satu kalimat oke. Jadi ya jadi asep itu gak susah. Jadi asep itu gak gampang juga. Tapi itu pengalaman yang berharga ketika kita akan menghadapi dunia kerja. Mungkin itu aja sih. Satu kalimat ya, bukan satu kata kan? Iya, Kang, satu kalimat. Iya, oke. Mungkin itu aja sih ya. Bakal jadi pengalaman berharga lah buat kalian-kalian semua. Kayak gitu. Oke, keren banget nih teman-teman. Thank you Kang Reski udah mau sharing pengalaman-pengalaman serunya selama menjadi asisten. Oke. Oke, Kang Reski sebelum kita tutup podcast hari ini, ada pesan atau advice khusus nggak yang mau Akang sampaikan untuk mahasiswa, terkhususnya mahasiswa program studi manajemen logistik yang mungkin lagi bingung untuk memilih path karirnya? Oke. Buat teman-teman yang mungkin nanti mau lulus ataupun yang lagi masih menjalankan kuliah, kalian coba terus, kalian gali terus kemampuan kalian, kalian tingkatin terus value kalian, kalian tingkatin terus kualitas diri kalian. Suatu saat itu akan berguna buat kalian. Kalau kalian mungkin anggap itu nggak berguna, eh, itu adalah hal yang salah. Tetaplah menjadi orang yang baik, karena orang yang baik itu nantinya akan berguna juga untuk kedepannya. Kayak gitu. Di dunia kerja itu akan jauh, jauh, jauh lebih sulit dari perkuliahan. Kalian bakal mungkin bisa nangis, kalian bakal mungkin bisa kena mental, kalian mungkin bakal bisa stres, depresi. Tapi kalau kalian punya kemampuan, kalian punya value, ya itu akan berguna sebagai bekal kalian, sebagai tameng kalian untuk kalian hadapi di dunia kerja. Tapi kalau kalian nggak ada value, kalian nggak ada kualitas, ya kalian nantinya nggak akan dianggap, nggak akan punya, nggak akan dianggap sebagai orang yang kurang berkompeten kayak gitu. Nah, gali terus kemampuan kalian selama kuliah, terus gali-gali, ikuti lomba-lomba, ikuti seminar, ikuti workshop, ataupun ya, syukur-syukur bisa ngadain lomba, terus perbanyak juga training-training yang bisa meningkatkan kualitas diri kalian. Ya, pokoknya kalian semangat terus, jangan gampang menyerah. Di luar sana banyak orang-orang yang akan kalian hadapi, tapi ingat, selalu ingat terus banyak juga orang-orang baik yang ada di sekitar kalian, kayak gitu. Teman-teman kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, kakak-kakak kalian dan semuanya pokoknya. Jadi semangat terus buat teman-teman. Kalian bisa, kalian hebat, kalian yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga kalian dan untuk semuanya. Ya, semangat terus. I love you, Lakers. Wah, inspiring banget nih Love Likers.
Oke, Level Lakers, gimana nih? Udah dapat insight berharga kan dari obrolan kita hari ini? Oke, takeaways dari sharing Kang Reski hari ini adalah pengalaman kampus itu investment jangka panjang yang sangat berharga. Dan jangan pernah underestimate pengalaman organisasi atau kepanitiaan teman-teman selama kuliah. Dan yang paling penting, success is not just about the destination, but about the journey and the people you meet along the way. Network yang teman-teman bangun di kampus, pengalaman yang didapatkan, dan skill yang teman-teman develop, semuanya adalah investasi terbaik untuk masa depan. Nah, terima kasih banyak kepada Kang Reski sudah mau berbagi pengalaman dan wisdom-nya untuk kita semua pada hari ini. Sukses terus untuk karirnya dan semoga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik mahasiswa manajemen logistik. Amin, amin, amin. Semoga bisa menjadi inspirasi dan ya baik lagi ke diri kalian. Semoga diri kalian bisa lebih baik dari hari kemarin. Amin. Oke, Level Lakers, that's a wrap untuk Potlucker Case episode hari ini. Jangan lupa follow media sosial Laboratorium Optimasi dan Pemudaan Logistik untuk update kegiatan dan informasi menarik lainnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, your campus experience today is your career foundation tomorrow. Keep learning, keep growing, and keep inspiring. This is Potlucker Case, signing off. Terima kasih and see you next time.